Di dunia mobil sport, khususnya yang terkenal dengan brand mewah, ada satu nama yang hampir gak pernah absen dari daftar teratas di kelas mobil sport ini. Ya, dia adalah Mercedes-Benz. Yang mana brand asal Jerman ini sudah puluhan tahun dikenal sebagai simbol kemewahan, teknologi, dan prestige. Dari sedan elegan sampai mobil performa tinggi, brand Mercedes ini selalu memiliki satu benang merah yang sama, yaitu kualitas terbaik di mobilnya, tanpa adanya kompromi tentang kekurangan di produknya. Selain dari itu, Mercedes bukan cuma sekedar produsen mobil yang terkenal di dunia ini, tapi Mercedes juga bisa dibilang pelopor di industri otomotif, di mana mereka yang memperkenalkan banyak teknologi keselamatan modern seperti active brake assist dan pre-save system. Mereka juga yang membuktikan kalau mobil kencang gak harus mengorbankan kenyamanan seperti yang ada di Mercedes AMG GLE 53 Coupe ataupun Mercedes-Benz C300 AMG Line. Dengan demikian, makanya gak heran banyak orang menganggap Mercedes itu sebagai standar emas untuk mobil premium. Tapi di balik reputasi yang sangat cemerlang tersebut, ada satu cerita menarik tentang brand Mercedes ini, yang mana ada sebuah mobil yang lahir dari kolaborasi antara dua pabrikan raksasa di dunia otomotif, yaitu Mercedes-Benz dan McLaren, yang melahirkan mobil bernama Mercedes-Benz SLR McLaren. Di awal kemunculannya, mobil ini dianggap sebagai simbol kemewahan dan performa ekstrim. Tapi anehnya, seiring berjalannya waktu, reputasinya justru berubah sangat drastis, yang membuat mobil ini yang dulunya dipuja, sekarang malah sering jadi bahan kritikan, bahkan dibenci. Tapi bagaimana mungkin mobil hasil kolaborasi dua nama besar ini malah dibenci oleh sebagian penggemar otomotif yang ada di dunia ini? Jadi pada tahun 99, Mercedes-Benz SLR McLaren pertama kali diperkenalkan sebagai mobil konsep dengan nama Vision SLR di acara Detroit Auto Show. Dan kemudian produksinya baru diluncurkan pada tahun 2003, di mana mobil ini diproduksi oleh McLaren Automotive di McLaren Technology Center di Woking, Surrey, Inggris, mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2009. Dan inspirasi mobil ini diambil dari mobil legenda balap Mercedes tahun 1950-an, yaitu Mercedes-Benz 300 SLR. Yang ngebuat secara konsep SLR ini bukan sekedar mobil baru, tapi seperti mobil reinkarnasi modern dari mobil balap klasik. Dan di balik kap mesin panjangnya, SLR McLaren ini menggunakan mesin V8 5,4 liter supercharged dengan tenaga maksimal di 617 horsepower dan torsi di 780 Nm. Dan mesin ini dikembangkan langsung oleh divisi performa Mercedes, yaitu Mercedes AMG. Dengan tenaga yang ada, mobil ini mendapatkan performa akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3,8 detik aja. Dan untuk top speednya, mobil ini bisa mendapatkan top speed di kecepatan 334 km per jam. Untuk performa mobil di awal tahun 2000-an, mobil ini tentu aja memiliki angka akselerasi dan top speed yang cukup kencang dibandingkan mobil lainnya. Dan untuk di bagian bodinya sendiri, material bodinya juga sudah pakai carbon fiber di beberapa panel. Dan di masa itu juga, carbon fiber adalah sesuatu yang masih sangat eksklusif dan juga mahal. Bahkan mobil ini juga didesain dengan sangat memperhitungkan efisiensi bobot mobil, di mana desainnya yang sengaja dibuat dengan hidung super panjang dan juga posisi mesin mundur sedikit ke belakang. Dan hal ini bisa membuat distribusi bobot dan pusat gravitasi dari mobil ini jauh lebih baik, yang membuat mobil ini seakan-akan mobil paling sempurna di masanya. Dan untuk fitur lainnya, mobil ini juga sudah menggunakan bahan premium yang sangat eksklusif seperti rem karbon seramik, suspensi independen, dan juga transmisi otomatis 5 percepatan yang dikenal dengan nama 5G Tronic. Dengan kemampuan mesin, bahan eksklusif, dan juga fitur-fitur premium, tentu aja mobil ini adalah mobil yang sangat dipuja ketika diluncurkan ke publik. Bahkan saking dipujanya, mobil ini memiliki status Silver Arrow abad ke-21. Tapi sayangnya karena ada beberapa alasan yang kurang mengenakan dari mobil Mercedes-Benz SLR McLaren, membuat mobil ini memiliki reputasi yang sulit di era saat ini, bahkan bisa dikatakan cukup dibenci. Yang mana untuk masalah utama kenapa mobil ini sudah mulai dibenci di era saat ini ada di permasalahan konflik identitas. Yang mana banyak pengamat yang mengatakan kalau mobil ini adalah hasil dari pernikahan antara dua pabrikan besar yang memiliki pandangan otomotif yang berbeda. Karena sebenarnya di mobil ini Mercedes-Benz ingin membuat mobil berjenis Grand Tourer yang sangat nyaman, mewah, dan bisa dipakai jarak jauh. Sedangkan untuk McLaren di bawah arahan Gordon Murray, McLaren ingin membuat mobil ini dengan menggunakan konsep mobil supercar yang murni dan juga lebih ringan dibandingkan dengan kompetitornya. Dan karena ada perbedaan pandangan tersebut, membuat dua visi ini gak pernah benar-benar menyatu ketika membuat mobil ini. Hasilnya, mobil yang terasa nanggung akan dirasakan di mobil Mercedes-Benz SLR McLaren ini, seperti mobil terlalu liar dan keras untuk masuk dalam kategori kelas GT. Lalu mobil juga dinilai terlalu berat dan kurang tajam untuk bisa dikatakan kategori pure supercar. Bahkan beberapa kritik dari media otomotif besar seperti Top Gear yang menyebut mobil ini seperti tidak punya identitas yang jelas. Dan Evo Magazine juga pernah mengkritik mobil ini dengan mengatakan terlalu berat untuk ukuran supercar, yang ngebuat mobil ini mengalami krisis identitas di pasaran.
Kemudian selain dari krisis identitas, mobil ini juga selalu dibilang memiliki pengalaman berkendara yang sangat aneh. Walaupun di atas kertas performa mobil ini sangat luar biasa, tapi saat dikendarai, banyak reviewer merasa ada yang gak beres dari mobil ini. Yang mana masalah utama di mobil ini terdapat di bagian rem karbon seramik yang terasa seperti saklar on-off atau terkadang pakem dan terkadang tidak pakem. Lalu setir yang terlalu sensitif dan suspensi yang terasa sangat kaku. Dan hal yang paling dikritik ketika mengendarai mobil ini ada di bagian transmisi 5-speed otomatisnya, di mana di saat brand pesaingnya sudah pakai teknologi yang lebih canggih di transmisinya seperti Triptonic, SLR terasa sangat ketinggalan zaman karena perpindahan giginya lambat, kurang responsif dan tidak sebanding dengan tenaga mesinnya yang brutal. Bahkan di kasus ini Evo Magazine yang sudah secara langsung menggunakan mobil ini mengatakan kalau mobil ini kurang engaging dibandingkan rival seperti Porsche Carrera GT, dan mobil ini lebih terasa seperti mobil cepat untuk jalan tol aja, bukan mesin balap jalan raya seperti brand pesaingnya. Dan semua ini semakin diperparah dengan adanya biaya perawatan yang tidak masuk akal, dimana untuk merawat mobil ini bukan sekedar membutuhkan biaya yang super mahal, tapi harus melakukan hal absurd untuk melakukan maintenance-nya. Dan hal ini bisa terjadi karena desain mesinnya yang diposisikan sangat ke belakang atau masuk dalam kategori front mid engine. Dan untuk melakukan servis tertentu seperti pergantian busi aja, mobil ini disarankan untuk melakukan turun mesin. Karena engine bay dari mesin ini sangatlah terbatas, yang membuat mekanik sulit untuk menjangkau bagian busi. Dan karena untuk mengganti busi aja harus menurunkan mesin dari mobil ini, otomatis biaya jasa untuk pergantian busi dari mobil ini sangat mahal. Dan hal ini yang bikin banyak pemilik dari mobil ini akhirnya merasa kapok. Dan bahkan mobil ini dikenal dengan supercar yang memiliki biaya maintenance sangat tidak masuk akal dan menyakitkan. Dan dengan permasalahan yang ada setelah banyak orang yang mencoba mobil ini, ekspektasi yang besar dari mobil ini ternyata nggak bisa terpenuhi. Dan mobil ini langsung dinilai menjadi mobil yang terlalu mahal untuk performa yang diberikan, terlalu berat untuk disebut supercar, dan terlalu keras untuk mobil di kelas GT. Dengan demikian, SLR adalah bukti nyata kalau dua nama besar seperti Mercedes-Benz dan McLaren pun bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna di mobil produksiannya. Dan konflik visi perusahaan, desain absurd, dan ekspektasi yang terlalu tinggi akhirnya membuat mobil ini kehilangan arah dan menjadi dibenci. Dan dunia otomotif terutama para petrolhead tidak pernah benar-benar menyukai sesuatu yang setengah-setengah, karena mereka ingin mobil yang benar-benar jelas di kelasnya. Seperti kalau mau supercar, ya mobil itu harus brutal sekalian, dan kalau mau GT, ya mobil itu harus nyaman sekalian. Tapi sayangnya SLR berdiri di tengah dan mencoba mencari jembatan di keduanya. Tapi sayangnya hal itu justru membuat mobil ini kehilangan identitasnya, bahkan sudah mulai dibenci di era saat ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah mobil ini benar-benar buruk dan cocok untuk dibenci? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.